Kita cek plagiatnya hanya 6%, jadi aman. Kemudian kita pilih kumpulkan. Oke, di sini keterangan berhasil dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Afinisa channel tutorial seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial yaitu bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran untuk PBG tahun 2025 sampai dengan menguploadnya di ruang GTK. Sebelum kita lanjut, ada baiknya rekan-rekan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa channel. Oke, terima kasih. Langsung saja kita buka ruang GTK kita dengan alamat guru.kemdikbud.go.id. Kemudian silahkan ke menu sertifikasi pendidik. Nah, ini adalah menu sertifikasi pendidik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita kerjakan jurnal pembelajaran. Nah, untuk jurnal pembelajaran ini akan muncul ketika kita menyelesaikan topik-topik ini dan semua sudah centang hijau, dan juga post test 1, 2, 3 nya sudah centang hijau, artinya ini sudah selesai dan jurnal pembelajaran ini sudah bisa untuk dikerjakan. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa klik lengkapi jurnal pembelajaran. Nah, ini adalah menu dari jurnal pembelajaranku. Kita cek di sini. Pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah. Ketentuan untuk mengunggah jurnal pembelajaran di sini harus merencanakan atau menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Rancangan pembelajaran yang dipilih yaitu dari UBD, Understanding by Design, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Teaching at Right Level, kemudian CTRL, dan atau juga pendidikan nilai dan pembelajaran sosial emosional. Jadi setiap modul nanti akan ada jurnal pembelajarannya. Yang penting adalah ada refleksi, ada umpan balik dari rekan sejawatnya. Kemudian ada RPL atau juga bentuk penugasannya dari aksi nyata. Dan dokumen dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB. Untuk penamaannya adalah nama mahasiswa, kemudian NIM, dan juga judul aksi nyata kita. Oke, selanjutnya kita bisa klik mulai lengkapi untuk mulai mengupload jurnal pembelajaran. Oke, ini tutorial untuk mulai mengupload ya. Coba kita kerjakan untuk jurnal pembelajarannya. Untuk jurnal pembelajaran ini adalah dari aksi nyata yang pernah kita buat ya. Jadi setiap topik itu kan ada aksi nyatanya. Nah, dari aksi nyata itu kita pilih salah satu yang menurut kita yang terbaik. Nah, ini contohnya punya saya, sudah saya kerjakan. Ini adalah aksi nyata saya pilih salah satu, ini menurut saya yang terbaik di modul 1 topik 1 ini. Kemudian di sini ada tahap-tahapannya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini aksi nyata. Jadi aksi nyata ini nanti kita buat ke jurnal pembelajaran. Nah, di sini ada jurnal pembelajaran. Ini contoh dari jurnal pembelajaran saya adopsi dari aksi nyata yang saya buat ya. Ini contohnya, judul saya ini, kemudian harus ada identitasnya, lalu juga jenis aksi nyatanya apa. Nah, di sini saya buatnya ini dengan bantuan AI ini. Saya menggunakan Google Gemini. Ini bukan semua itu dari Google Gemini ya. Jadikan AI itu sebagai dosen pembimbing kita. Contohnya seperti ini. Yang penting adalah promptnya ya. Kita buat prompt sedemikian rupa supaya tidak terdeteksi ini adalah buatan AI. Oke. Ini contohnya punya saya. Kemudian ada gunakan strukturnya apa. Kemudian di sini ada konteksnya. Contohnya ini konteks saya ya. Kemudian ini tentang konteks itu tentang kita. Ini saya menggunakan Google Gemini Pro. Kalau belum Pro itu bisa, tapi untuk hasilnya kalau menurut saya masih kurang ya. Kalau ini yang Pro ini hampir mirip dengan buatan manusia asli. Oke, kemudian ini contoh promptnya.
Saya membuat prompt seperti ini, ada konteks kita di situ, di sekolah di mana, namanya siapa, NIM, kemudian topik yang dirancang apa dan sebagainya. Nah, kemudian saya modif atau saya edit. Ini menggunakan Microsoft Word. Untuk jurnal pembelajaran tidak usah menggunakan Canva atau banyakkan gambar. Kalau banyakkan gambar nanti ukurannya akan melebihi 10 MB ya. Ini kan maksimal 10 MB untuk PDF-nya. Jadi kita buat Word saja. Ini contohnya untuk umpan baliknya. Kemudian ini pertanyaan reflektif, harus ada ya. Ada umpan balik, ada reflektif, kemudian ada rencana tindak lanjut, kemudian ada dokumentasi dan lampiran. Nah, di sini dokumentasinya saya menggunakan ini contohnya. Ini draft lembar kerja siswa ini sudah termasuk dokumentasi ya. Jadi dokumentasi itu tidak harus foto. Jadi berupa draft atau lembar kerja siswa itu termasuk sudah dokumentasi. Tapi kita juga harus lampirkan foto supaya laporan atau jurnal kita ini semakin sempurna ya. Ini adalah tahap-tahapannya dari lampirannya ya. Ini contoh lampiran. Mulai dari rencana aktivitas pembelajaran dan di sini ada hooknya. Nah, oke. Dan ini adalah contoh dari draft lembar kerja siswa. Nah, ini saya rancang sendiri, kemudian saya modif menggunakan AI. Saya sedikit bantuan AI, jadi semakin mudah. Ini contohnya untuk lembar kerja refleksinya ada tabel-tabel seperti ini, dan ini adalah contoh dokumentasi kegiatannya. Nah, kita buat menjadi PDF. Caranya kita pergi ke file, kemudian save as, kemudian kita pilih browse saja ini ya. Oke, kemudian kita pilih PDF. Kemudian untuk nama filenya kita ganti sesuai dengan peraturan yang ada di ruang GTK tadi ya. Di sini contohnya seperti ini. Contohnya nama, kemudian NIM. NIM ini adalah NIM PPG kita ya, yang ada di LPTK. Kemudian kita edit untuk namanya, kita ganti seperti ini. Kemudian kita isikan NIM-nya. Lalu yang terakhir adalah judul dari aksi nyata kita. Bisa judul aksi nyata, kemudian juga bisa judul jurnal kita, bebas ya untuk judulnya. Oke, tidak ada ketentuan. Oke, kemudian kalau sudah, kita coba cek berkas kita itu apakah ada plagiarismenya apa tidak. Yaitu dengan cara kita ke alamat ini di website SmallCTools ini ya, untuk mengecek plagiarisme kita di alamat smallctools.com. ini kita bisa dicatat ya. Kemudian kita pilih unggah kalau sudah masuk di situsnya ya. Lalu kita cari berkas kita yang akan kita upload, jurnal kita cek ya. Di sini proses untuk mengecek plagiarismenya. Oke, kalau bisa jangan sampai di atas 20% ya plagiarismenya itu, supaya nanti cepat untuk divalidasi oleh ruang GTK atau sistem ya. Oke, kemudian kita mendeteksi seperti ini. Ini prosesnya sedang berjalan. Oke, videonya saya percepat ya. Oke, ini sudah selesai. Plagiarismenya hanya 6%, jadi ini sudah aman. Untuk uniknya yaitu 94%. Jadi saya menggunakan metode yaitu edit dan juga modifikasi dari AI, dan juga saya kerjakan di Word supaya tidak terbaca oleh plagiarisme. Oke, kalau sudah kita pastikan ukurannya di bawah 10 MB, kemudian kita ke ruang GTK untuk mengupload. Kita bisa pilih mulai lengkapi, kemudian kita checklist, jurnal pembelajaran sudah dilakukan, dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF, dan laporan umum dan laporan umpan balik sudah di dalam jurnal. Oke, kita lanjut. Kemudian kita pilih file. Oke, kita pilih file, kita cari file kita tadi, kita taruh di mana. Oke, kita pilih ini, kita pilih open. Kita pastikan lagi ukurannya. Oke, kemudian sudah upload. Nah, kemudian kita beri judul jurnal dan deskripsinya. Kemudian kita isi judul jurnalnya sesuai dengan jurnal kita. Kita pastikan seperti ini. Nah, untuk deskripsi ini kita harus isi nomor 1 sampai 23. Ini sudah saya siapkan.
Kita copy dari jurnal pembelajaran ya. Oke, ini 1 2 3 ya, 3 nomor. Oke, kemudian kita copy lalu kita pastekan di sini saja supaya cepat ya. Oke, ini saya ambilnya dari jurnal pembelajaran tadi yang saya upload. Oke, kemudian kita edit sedikit-sedikit. Oke, ini kita hilangkan saja. Kita ganti abjad saja ya. Oke, seperti ini. Oke, baiklah. Kemudian kalau sudah, oke, ini masih ada satu lagi. Oke, kita buat abjad saja supaya jelas ya nanti. Oke, ini masih dalam poinnya. Oke, berikutnya kita isi refleksi kalau sudah ya. Kita cek lagi. Nah, untuk refleksi ini ada 1 2 3 4 nomor. Isinya adalah kita ambil dari refleksi yang ada di jurnal ya. Oke, kalau bingung kita juga bisa membuat seperti ini dari bantuan AI. Tadi seperti Google Gemini tadi ya. Kita upload filenya, kemudian kita cari buatkan jawaban seperti ini. Oke, kita cek lagi sudah tepat. Kalau sudah, sekarang kita checklist. Saya menyatakan bahwa jurnal ini merupakan karya saya pribadi. Oke, kemudian saya checklist lagi bawahnya. Apabila saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Oke, kemudian kita cek sekali lagi untuk dipastikan sudah terisi semua ya. Oke, sekarang kalau sudah selesai untuk mengeceknya, kita scroll ke bawah. Nah, kemudian kita pilih kumpulkan. Nah, di sini akan ada pernyataan seperti ini. Apakah Anda yakin melakukan jurnal pembelajaran? Oke. Di sini ada kriteria yaitu tidak plagiat pekerjaan orang lain, kemudian dikerjakan sesuai dengan panduan. Kalau sudah yakin, nah kita sudah ceknya plagiat di sini ya. Jadi sudah saya cek, plagiatnya hanya 6% jadi aman. Kemudian kita pilih kumpulkan. Oke, di sini ada keterangan berhasil dikumpulkan. Selamat atas nama ini dengan membuka lembar jurnal pembelajaran Anda telah berhasil menyelesaikan modul pembelajaran mendalam dan asesmen umum modul 1. Kemudian kita kembali halaman awal, kita cek di sini sudah centang hijau, tapi kita menunggu untuk hasil validasinya ya. Oke. Untuk hasil validasinya seperti ini nanti di sini ada keterangan menunggu hasil validasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengunjungi Afinisa Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.